Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai deret geometri atau deret ukur. Deret ukur atau deret geometri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan membedakan suku-suku dari deret ukur ini dinamakan pengganda, yaitu merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Dua hal penting untuk diketahui atau dihitung dalam setiap persoalan deret ukur adalah besarnya nilai pada suatu suku tertentu dan jumlah nilai deret tersebut sampai dengan suku yang bersangkutan. Jadi, kalau misalkan untuk deret geometri, kita misalkan deret geometrinya U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, beberapa hal penting yang menjadi inti dari perhitungan pada deret geometri. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama, nah ini biasanya bisa dimisalkan U1 atau bisa dituliskan dengan simbol A. Nah, yang menjadi ciri dari deret geometri itu adalah rasio. Jadi kalau pada deret aritmatika itu adalah beda atau pembeda, tapi pada deret geometri adalah rasio, di mana rasio ini biasanya disimbolkan dengan R, dan R ini dapat dicari dari U2 dibagi U1 nilainya harus sama dengan U3 dibagi U2 dan selalu sama juga dengan UN bagi UN-1. Kemudian selain suku pertama dan rasio, ada juga yaitu suku ke N atau besar suku ke N, simbolnya adalah UN. Nah, UN untuk deret geometri ini itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, selain suku ke N, ada juga jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama simbolnya adalah SN. Nah, SN ini yang pertama rumusnya adalah A kali R pangkat N-1 per R-1 atau SN itu sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, untuk rumus yang SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 itu dipakai untuk R kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1, sedangkan SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R itu dipakai untuk nilai R lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Nah, inilah beberapa poin penting dalam perhitungan deret geometri. Nah, ini contoh untuk kasus pada deret geometri. Jika diketahui rasio suatu deret geometri adalah 5 dan UN sama dengan 6250, maka tentukan nilai U9 dan S9. Jadi di sini diketahui rasio. Rasio otomatis di situ diketahui kalau R-nya adalah 5. Kemudian di sini juga diketahui bahwa U6 itu sama dengan 6250. Nah, tadi kalau UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti di sini untuk mencari U9 otomatis kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa.
Nah, tadi diketahui kalau U6 sama dengan 6.250. Berarti kalau U6 maka dapat ini 6.250 begini ya. Nah, kalau seperti ini maka dapat dituliskan A dikali R-nya adalah di sini R, kemudian N-1, N-nya adalah 6, berarti 6 min 1 sama dengan 6.250. A dikali R-nya adalah 5, 6 min 1 pangkatnya jadi 5 sama dengan 6.250. Sehingga di sini diperoleh bahwa nilai A-nya itu nanti kalau dihitung akan ketemu nilai A-nya adalah 2. Nah, nilai A sudah ketemu 2, nilai R-nya sudah ketemu 5, maka di sini kita bisa mencari U9. U9 itu sama saja dengan A R pangkatnya 9 min 1 berarti 8. Sehingga bisa kita tuliskan 2 kali 5 pangkat 8. Nah, kalau dihitung 2 kali 5 pangkat 8 adalah 781.250. Oke, U9-nya sudah diketahui. Nah, karena di sini R-nya adalah 5, berarti lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus SN-nya adalah SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Berarti S9 sama dengan A-nya adalah 2, R-nya tadi 5, pangkat N-nya 9 min 1 per 9 min 1. R-nya tadi 5 ya, 5 min 1. Sehingga nanti kalau dihitung akan diperoleh hasil 976.562. Nah, ini untuk nilai S9 dan ini untuk nilai U9. Nah, untuk penerapan di bidang ekonomi, jadi di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti deret ukur, maka teori deret ukur relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Nah, yang pertama untuk penerapan di bidang ekonomi yaitu pada model pertumbuhan penduduk. Jadi, menurut Malthus, penduduk di dunia itu mengikuti pola deret ukur yang secara matematik dapat dirumuskan PN sama dengan P1 kali R pangkat N-1, di mana R besar sama dengan 1 plus R kecil. Dengan PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke N, P1 jumlah penduduk pada tahun pertama, R kecil adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan N adalah indeks waktu, dan di sini dalam tahun. Berarti nanti kalau bulan dirubah dulu ke tahun. Untuk contohnya, penduduk suatu desa berjumlah 20.000 jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhannya, nah dari kalimat yang sebelumnya di mana penduduk suatu desa berjumlah 20.000 jiwa, berarti kita asumsikan bahwa kita hitung mulai tahun 1990 itu sebagai P1. Jadi P1-nya adalah 20.000. Kemudian tingkat pertumbuhannya itu kan berarti R kecil sama dengan 4% per tahun. Lalu hitunglah jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2000. Berarti pada tahun 2000, nah ini tahun keberapa atau N-nya berapa, kan begitu. Nah, sekarang tahun 90 itu adalah P1 tahun pertama, dihitung tahun pertama. Berarti kalau tahun 2000 itu
kalau kita hitung 90 itu ke 1 berarti 91 ke 2 dan seterusnya, maka tahun 2000 itu adalah tahun ke-11 sehingga N-nya adalah 11. Oke, tadi untuk menghitung pertumbuhan penduduk kita kembali dulu rumusnya yang ini ya. PR sama dengan P1 kali R besar pangkat N min 1, dimana R besarnya adalah 1 plus R kecil, atau bisa kita tuliskan bahwa PN itu sama dengan P1 dikali, nah ini bisa dituliskan 1 plus R kecil pangkatnya adalah N min 1, kan bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Sehingga untuk menghitung P11 itu sama dengan P1 nya 20.000 kali 1 plus, nah R nya tadi 4%. 4% itu kan berarti 4 per 100 sama saja dengan 0,04, maka ini R nya adalah 0,04, pangkatnya N min 1 berarti 11 min 1, sehingga di sini bisa dituliskan 20.000 dikali 1,04 pangkatnya 10. Nah nanti kalau dihitung akan ketemu 29.604,89. Nah karena ini jumlah penduduk, maka ini bisa kita bulatkan menjadi 29.605. Nah inilah untuk jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2000.